Selamat datang guys, hari ini kita akan main game The Sunshiners. Apa tuh? Ini game daripada Indonesia. Baru, ini demo tau, demo. Dia belum rasmi lagi lah dekat Malaysia. Peringatan dalam permainan. Oh, sabar. Bahasa ID. Okay. Kecepatan teks, cerita, favorit. Nama. Peringatan dalam permainan terdapat beberapa konten yang mungkin akan membuat anda tidak nyaman dan kita dengan trauma. Oke. Ada bully apa tuh? Aku tak tahu. Let's go, kita buat game mulai baru. Bagian pertama. Taruh sini ya. Langit terlihat cerah dengan sinar terang matahari yang terlihat dari dalam mobil. Ini korang ada baca. Jom. Semua orang bahasa dan mencari. Ada apa nak? Suara ayam mencedai lamunan dengan diriku sendiri. Aku langsung memutar kepalaku sedari tadi melihat ke jendela menuju ayah sedang menyetir. Oh, lagi ada kereta? Enggak ya. Kamu tidak perlu khawatir nak. Sekolah ini sekolah bagus kok. Yayasan Regina ini terkenal bisa menangani anak-anaknya dengan baik. Ayah sudah bicara dengan kepala sekolah dan guru-guru di sana tentang. Ya, maaf malah buat ayah khawatir. Tidak perlu minta maaf, memang sama ayah begitu adanya. Makanya sekarang ayah mau mengantar kamu di hari pertama masuk. Masa dia sebenarnya ayah khawatir, masa? Ayah nggak perlu khawatir. Aku bisa. Ayah tersenyum padaku. Keriput di matanya semakin terlihat jelas di senyumannya. Ayah sudah tua, seharusnya aku tidak merepotkannya lagi. Aku selalu merepotkan semua orang. Seharusnya aku tidak begini. Meminta maaf kepada ayah memikirkan sekolah baru. Minta maaf pasal apa? Minta maaf aja. Hello. Cepat mencari mobil ayah dan ngomong dengan mesti astaga. Apa-apa motor barusan masih pakai seragam sudah belakang. Perhatikan sosok di atas motor yang semakin menjauh. Seorang remaja yang seragam tempel itu melaju dengan sangat kencang dan ugal-ugalan. Seragam itu bukan itu seragam SMA baruku ya. Saya kurang memperhatikan seragam dari mata itu. Kalau memang dia, kamu jangan sampai bergaul dengan anak seperti itu ya nak. Aku hanya terdiam. Aku bahkan tidak yakin kalau aku bisa bergaul sama sekali di sekolah baru ini. Alright. Apalagi bergaul dengan belandaran seperti itu. Dan awal tuh belandaran tuh macam apa ya? Kalau begitu saya titikkan mencari ya. Tenang saja, meskipun saya tidak bisa jadi wali kelasnya, saya akan selalu pantau mentari. Bu Lina. Terima kasih Bu. Pantau. Rasanya seperti aku ini makhluk yang aneh yang mesti selalu dipantau gerak-geriknya. Seburuk itukah aku gue ini? Mungkin aku seburuk itu. Lagi pula aku kan apa? Aku diamlah. Mentari, jangan melamun. Aku sedikit terperanjat saat Bu Lina memanggilku. Ini bukan pertemuan pertama kami, jadi seharusnya aku sudah terbiasa dengan penampilan yang cerdas. Tapi sepertinya belum. Oh ya, Kirana di mana ya? Siapa Kirana? Kirana teman lamaku sejak SD. Sekolah dasar, sekolah rendah. Kata-kataku perlahan hilang saat aku ingin kalau Kirana akan menemaniku di sekolah ini.
Kirana tadi saya minta tolong Pak Leo untuk panggilkan. Mentari, bos. Kirana datang memelukku erat dari belakang, mencami. Tubuhnya yang berisi erat merangkul penuh perhatian. Cik, wajah ceria seakan meyakinkanku kalau semuanya baik-baik sahaja. Mungkin. Oh, ini anak baru itu. Hai cikgu. Aku menunduk menyembunyikan wajahku di antara rambut. Haha, santai aja kali. Nama saya Leo, biasa dipanggil Kak Leo. Bukan Pak Leo. Memperkenalkan diri kembali. Oke, saya Sio Malu. Mentari masih berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan baru Pak Leo. Dia anak yang cukup pemalu. Baiklah, kalau begitu. Apa? Upacara bendera akan segera dimulai. Para murid silakan berkumpul di lapangan. Upacara sudah akan dimulai. Kalau begitu saya pamit dulu. Mentari. Ya. Kalau ada apa-apa langsung hubungi Bu Lina atau telepon ayah ya. Bu Lina saya titipkan Mentari. Oke. Permisi. Baik. Ayah kemudian pergi meninggalkanku di ruang guru. Kirana yang dari tadi dia kemudian merangkul dan menarikku keluar. Yuk ke lapangan. Ayo. Permainan tersimpan. Upacara yang penuh dengan murid SMA Yayasan Regina. Tak ada suara ya? Lapangan upacara tidak begitu luas karena memang hanya diperuntukkan untuk upacara bendera saja. Jumlah murid yang berkumpul juga tidak banyak sehingga setiap angkatan hanya memiliki kurang dari 20 murid. Jangan bengong, Mentari. Enggak kok. Keras kita barisan di sebelah sana. Kirana menunjuk pada barisan di pojok lapangan. Kelasku adalah kelas 11E. Kelas di awal jadi pasti dapat paling pojok. 11E itu macam mana? Tak paham aku. Di pojok. Semua MC kat pojok Si Mentari itu si paling pojok depan sana. Iya benar, kita nak berkepanasan. Apa? Mentari. Apa sih? Mentari. Kirana menatapku dengan tatapan khawatir. Namun gak apa-apa. Apa di sini terlalu panas? Aku melihat sekelilingku. Kami baris di paling barakan tempat paling teduh. Enggak kok. Maaf lagi. Tes. Aku mulai ke sumber suara. Di bangku depan lapangan seorang murid berdiri dengan tegap. Pengawas. Selalu pengawas. OSIS. Teman-temanku sekalian, selamat datang kembali di SMA Yayasan Regina untuk melanjutkan semester 2 tahun ajaran 2019-2020 COVID. Saya harap semangat belajar kita tidak akan menghilang di semester kedua tahun ajaran ini. Saya adalah Aditya Faturoman selaku ketua OSIS tahun ajaran ini. Ketua OSIS itu ketua pengawas ya? Mataku berkeliling ke sekitar lapangan. Bu Lina dan kalian tidak sedang bersiap-siap untuk memulai upacara. Beberapa petugas tidak berlarian ke posisi masing-masing. Sepertinya ketua OSIS ini sedang mengulur waktu. Sekian pesan dari saya. Saya harap bermanfaat untuk semua murid. Alright. Untuk selanjutnya bendera akan dimulai. Upacara bendera. Ini berhembus sejuk. Upacara berlangsung. Kirana yang berbaris terdepan, saya fokus mengikuti upacara. Di tengah upacara, Bu Lina berjalan menuju panggung dan berhenti di depan mikrofon. Bapak, Ibu guru dan staf yang saya hormati serta anak-anak muridku yang saya cintai. Selamat menempuh tahun ajaran baru. Amanat upacara. Aku biasa membuat permainan kecil berupa tebak-tebakan topik amanat dengan diriku.
sendiri. Karena topiknya sangat berulang, kira-kira tentang apa ya? Biasanya sih rajin belajar kan. Semangat dalam belajar, jangan lupa tugas utama kalian sebagai siswa adalah belajar dengan rajin. Benar kan benar? Kalau upacara pasti topiknya tidak jauh dari wow. Ada anjir guys. Aku segera menoreh ke teriakan perempuan. Jaraknya 2 baris di sebelah kananku, seorang siswi terlihat pingsan dan dikerumuni oleh siswi lainnya. Siswi itu perempuan kan? Sasha pingsan. Siswi A, siswi PMR, tolong apa tuh PMR? Apa? Ujian apa? Sasha. Tak baca. Wajah Sasha dari posisiku saja sudah terlihat pucat dan tubuhnya yang kurus membuatnya terlihat sangat sakit. Berlari memanggil PMR. Dengan tangan yang berkeringat karena tegang, aku berlari menuju PMR yang sedang berbaris di ujung lapangan. Oke, mereka melihatku dengan heran. Apsal? Itu ada yang pingsan. Oh, dia gagap. Tugas PMR langsung berlari menuju Sasha dan mengangguknya dengan tandu yang ke orang tuh. Sasha segera diangkut menggunakan tandu dengan sigap. Aku kembali ke barisan dan menarik nafas dalam, teringat-ingat karena baru saja berlari dengan dalam panik. Terima kasih. Beberapa siswi dan petugas PMR berbisik padaku. Aku membalikkan wajahku karena malu. Oh, sampai cakap terima kasih. Kirana menahan tawanya dan memberikan gestur jempol padaku. Nafasku semakin tersengal-sengal. Mentari, kamu kenapa? Kirana merangkulku dengan panik. Siswi di sekitarku ikut menoleh dan menatapku dengan khawatir. Kenapa? Menatapku. Asal-asal. Tatapan itu terasa menusuk sejak ujung tubuhku hingga terasa sakit. Semuanya penuh dengan prasangka. Aku yakin semuanya sudah mempertanyakan siapa aku dan kenapa aku begitu lemah seperti itu. Matahari gila, jangan didekati, nanti nular. Padahal aku hanya panik. Kenapa kalau panik aku jadi lemas? Kakiku bergetar dan tanganku semakin berkeringat. Suara Kirana yang memanggilku semakin menjauh. Tidak tahu lagi harus bagaimana. Kenapa aku diberikan penyakit seperti ini? Penyakit apa? Jasmine, tarik. Ingat, kalau kamu panik, tarik nafas 3 kali. Aku menarik nafas panjang. 1, 2, 3. Tahan nafas 3 detik. Tahan nafasku. 1, 2, 3. Mentari, bisa dengar aku? Lalu keluarkan dari mulut. Perlahan aku mengeluarkan nafasku dari mulut. Mentari. Upacara telah selesai. Kirana yang menatap aku dengan khawatir. Siswi di depannya berusaha mengintip melihatku. Aku mengelakkan pelan pada Kirana. Jauh. Aku mesti kuat. Ya, kuat. Aku nggak apa-apa. Yakin nggak apa-apa. Kamu kelihatan pucat. Benar kok. Mendingan kita ke kelas. Sudah pada bubar nah. Oh, kira anak-anak lah. Iya deh, ayo.
sendirian. Oh, aku yang selalu sendirian. Oh, kamu drop out, nggak naik kelas kan? Tenang aja, santai kalau sama kita. Bohong, nggak usah malu. Nggak ada yang ngomongin aku, semuanya bohong. Mereka juga dulu bilang begitu. Mentari, oh namanya Mentari, teman lo Kirana. Mentari ada apa? Kok diam saja? Gak bisa ngomong apa aja? Jangan bilang gitu. Ya, aku tidak bisa bicara. Aku tidak pernah bicara. Kalau aku bicara pasti mereka akan apa? Mentari, berani lo melawan aku. Aku jatuh terduduk di depan loker sekolah. Bangku SMA kita harap apa selalu tertutupi oleh rambutku yang panjang sebungku. Beberapa siswi mengelilingi dan memandangku sampai aku tidak bisa bergerak lagi. Aku kenal mereka semua. Lo tuh nggak pernah diterima di kelas eksklusi, paham? Mentang-mentang anak donatur yayasan belaga kaya. Tapi aku seorang siswi menonjol loker sebelahku. Tubuhku gemetar dan berkeringat ketakutan. Sialan Saki, padahal dia sendiri yang menonjol loker di sebelahku. Seorang siswa terlihat berusaha mengintip. Mataku melirik padanya. Dia siswa yang tadi aku ajak bicara. Dia adalah laki-laki yang disukai siswi paling populer di sekolah. Dia orang kaya yang dia tak populer. Seharusnya aku tidak sekelompok tugas dengannya. Seharusnya aku mencari. Jangan coba-coba nikung orang ya. Siswi kaya, dia bukan orang kaya. Aku gak pernah mencari. Cewek macam lo memang bisa apa? Caper sama gue doang. Cukup sudah. Aku gak pernah mau. Aku gak mau semua ini. Mencari. Dia sebenarnya kena cari. Oh, mencari gitu. Aku menarik nafas dengan cepat. Rasanya tadi seperti habis terjatuh dari jurang yang dalam sekali. Kirana memegang kedua bahuku dan menatapku panik. Di sebelah Kirana, seorang siswa terlihat khawatir memegang sebotol air minum. Aku mengingatnya, dia adalah siswi yang berdiri di depan Kirana saat upacara. Minum dulu, mencari. Aku ambil botol minum itu dengan gemetar. Pelan-pelan, setelah meminum air, dadaku terasa lebih lega. Makasih. Sama-sama. Sekarang perasaanmu gimana? Mau aku beritahu juga percuma. Tidak akan ada yang mengerti. Oh ya, perkenalkan nama gue Ayu. Anjay, akhirnya tadi dia ucap vokal lah, Ayu lah, gue ketua murid kelas ini, ketua kelas, oke? Memperkenalkan diri. Namaku Mentari. Salam kenal. Semoga lo betah ya di sekolah di sini. Kalau ada kesulitan lo bisa minta tolong sama gue. Atau ke aku juga boleh. Ya deh. Nah, kalau juga boleh. Sudah, ayo masuk semuanya. Kak Leo memasuki ruang namanya apa semua murid. Ketika ia melihatku, Kak Leo langsung tersenyum lebar. Kamu Pak Leo. Oh ya, kita ada murid baru loh. Sudah kenalan belum? Yuk, Mentari maju sini. Seisi kelas langsung menoleh ke arahku saat aku berdiri dan maju ke depan kelas. Silakan perkenalkan diri. Bapak dan kalian dengan tenang. Ayo, Mentari, kamu harus bisa melawan rasa malumu. Mentari, masa begini saja kamu tidak bisa? Letih doa aku. Aku salah tekan juga. Aku bisa. Mentari payah. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Aku mohon. Tari. Gini doang lo nggak bisa. Maaf. Aku memang payah. Tari, lo bisanya apaan sih? Aku sendiri tidak tahu apa aku bisa apa. Ngerepotin orang aja kali. Maaf. Ayo. Sepertinya Mentari masih berusaha beradaptasi. Ayu itu bagus loh. Positif tinggi. Aku nggak perlu dipaksakan nih kayaknya kak. Toh kami sudah kenalan dengan Mentari juga tadi sebelum Kak Leo datang. Baiklah kalau begitu. Mentari, silakan kembali duduk. Aku berjalan kembali ke bangkuku di sebelah Kirana. Lagi-lagi aku gagal. Memperkenalkan diri saja tidak bisa. Ayah dan Kirana pasti kecewa padaku.
Ayu sampai harus membela aku juga. Aku tidak berani melihat siapapun. Aku terlalu mengecewakan, lantas melakukan apapun. Ucap usapan Tuhan tiba-tiba terasa di punggungku. Aku menoleh pada Kirana. Kirana mengusap-usap punggungku pelan. Tidak apa-apa, Mandari. Mondai naik. Pelajaran hari ini sampai di sini. Selamat makan siang, kita ketemu lagi besok. Nah, itu bel istirahat. Kamu bawa bekal nggak? Aku mengirimkan pelang pada Kirana. Tadi pagi aku sibuk mempersiapkan mentalku dengan sempat membawa bekal. Kalau gitu kita ke kantin saja. Alex, Doni. Alex, Doni. Cepatlah. Teriakan guru terdengar dari arah luar kelas, diikuti dengan suara hentakan kaki orang yang berlari. Seisi kelas langsung berlari ke luar kelas untuk melihat apa yang terjadi. Kirana merangkulku dengan melihat keluar juga. Kelas kami berada di lantai 22, jadi kami bisa melihat lapangan dan kelas-kelas lain dari balkon di depan kelas. Dua orang siswa sedang berlari mengitari lapangan upacara karena dikejar oleh seorang guru. Wajah dari tempatku berdiri tidak terlalu jelas wajah mereka yang terlihat. Tapi sepertinya aku pernah melihat salah satu di antara mereka. Siapa tuh? Jalan nggak tadi? Ada apa? Itu siswa yang tadi pagi ngebut jalanan dan hampir menabrak mobil lain. Enggak. Kagetnya gue kucing-kucingan sama guru, sama murid. Di sekolah lama-lama nggak ada yang begini ya. Aku mengeleng. Yalah, sekolah swasta pasti lah. Ya si Ade sama Doni lagi. Seorang siswi menghela nafas dan kembali masuk kelas. Kerumunan mulai bubar setelah mereka puas melihat guru yang akhirnya berhasil menangkap dua orang siswa yang disebut sebagai Alex dan Doni. Setelah semuanya bubar, Ayu terlihat diam melihat Alex dan Doni yang sedang memarahi guru dengan tatapan sedih. Yang kata kita ada namanya Alex sama Doni itu sering bermasalah sama guru. Sampai kejar-kejaran gitu. Enggak tiap hari kejar-kejaran sih, tapi ya sering dimarahin. Enggak kena surat peringatan atau di blow out. Enggak, soalnya Alex itu rank kedua ke sekolah terus. Kalau Doni dia juara olimpiade matematika. Keren sih, keren. Jadi bingung gitu guru juga karena mereka aslinya pinter banget. Kedua, mereka yang nakal itu bisa pintar ya. Kalau aku yang begini, mau ke kantin gak nih? Ayo asik makan. Lapar sih kamu. Kirana kamu menggandengku, menggandeng pegang berjalan ke kantin. Oke, aja nih, jangan. Cukup ramai orang yang SMA Yayasan Gerina. Kantinnya cukup luas, tapi tidak penuh oleh para siswa yang lalu lalang membeli makanan dan mengobrol sambil makan. Yalah, makan sini cakap. Aku rekomen baksonya, enak banget. Kamu mau? Aku hanya mengangguk pelan sambil memperhatikan sekitar. Perutku cukup lapar untuk dipilih-pilih makan. Baksonya 3 mangkuk ya Bang Gun. 3? Hah? Ya 1 untuk kamu, 2 untuk aku. Oke. Ya, duduk di sana yuk. Aku dan Kirana duduk di bangku dekat penjual bakso. Sebelah bangku kami sekelompok siswi teriak gaya dan cantik sedang mengobrol. Lucu banget anting lo Putri. Iya bro, lo beli di mana sih? Putri beli di gedung Indonesia. Lucu kan? Siswi yang dipanggil Putri memamerkan anting kepada siswa lain. Siswi, ini sama kayak dipakai Aquandi di Instakilo itu loh. Putri punya sama persis. Keren banget. Mendengarkan mereka mengukur lelah sendiri. Putri dan teman-teman terdengar seperti orang-orang di sekolahku dulu. Mereka, silakan baksonya, Neng. Asik. Yuk makan. Bakso rekomendasi kira-kira sangat menggugah selera. Wangi harum lagi semerbak tercium dari kuah-kuahnya yang masih panas. Perutku yang keroncong menambah nafsu makanku untuk segera menyantapnya. Terima kasih ya. Terima kasih untuk rekomendasinya nah. Ini kelihatannya enak banget. Sama-sama. Yang dimakan menjamin enak deh. Aku langsung memotong bakso dan menyuapkan ke mulutku. Rasa bakso yang asing gurih ku nikmati di setiap gigitan. Enak kan? Aku sambil selahap memasukkan baksonya. Kirana
tersenyum melihat dirinya asik menikmati bakso rekomendasi. Saat sedang asik makan, terasa sebuah tatapan dari arah samping padaku. Kuriri pada meja Putri, semua teman-temannya sedang makan dan anak kecil sementara ia hanya menatapku dengan tajam. Kenapa? Halo bang, halo. Tahu di meja tuh soalnya. Cerita apaan nih? Cerita The Sunshine dan siapa tah? Ini game baru daripada stream, dia masih demo, belum official lagi. Putri terus menatapku ke arahku. Aku tidak ingat membuat apapun yang mungkin menyinggungnya. Wow. Atau mungkin aku melakukannya dengan tidak sengaja. Sialah, aku baru hari pertama gue udah bawa lagi. Muncul seorang siswa yang menepuk pundakku. Alvi ngagetin Putri. Sudah makan belum? Ibu barusan nge-SMS saya bilang kalau Putri dari kemarin malam belum makan. Oh, Putri lagi diet, Bin. Putri diet. Sudah kurus gitu juga, Put. Lama-lama Putri mengenal Putri karena game dietnya. Sekarang aku mengerti. Putri bukan memperhatikanku, tapi bakso aku sudah makan. Sepertinya dia lapar sekali. Putri masih ngeduk begini. Putri nggak mau kalau sampai kayak Putri melihat ke arah Kirana yang sedang nikmat memakan bakso. Oh, aku memalingkan pandangku agar tidak terlihat sedang memperhatikan mereka. Kirana memang agak gemuk, tapi dia sehat dan kuat. Sebenarnya tidak ada salah dengan bentuk badan Kirana yang berisi selama dia sehat. Sekali teratur juga tidak akan membuat siapapun mendadak jadi gemuk. Putri kan kak, kalau makan sedikit langsung naik berat badan. Makan sedikit saja, Bu. Takut, Bin. Lo nggak ngerti sih. Lanjut makan dalam bongok. Merasa tidak enak karena mengupin terus, aku lanjut makan bakso. Kirana yang dari tadi makan sepertinya taruh fokus sampai tidak memperhatikan apa yang sedang terjadi. Yalah, lapar cok. Aku menguap bakso sambil menengok ke arah Putri. Mata kami bertemu lalu kami sama-sama memalingkan wajah karena malu. Saya berikan bakso kesukaan Putri, mau bakso ya, daripada Putri melihat orang lain makan bakso tuh. Alvin, nggak usah disebut dong, nanti kedengaran. Aku berusaha menahan tawaku. Namun aku malah tersedak kuah bakso yang sedang kumakan. Dari kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma kesel kuah bakso. Astaga, aku pernah juga. Dengarnya suara Putri dan teman-temannya sedang tertawa. Aku menunduk karena malu. Kirana yang kemudian agak menunduk dan berbisik padaku. Nggak usah didengar, mereka di meja sebelah. Game populer gitu deh biasa. Ada kayak gitu. Song hits. Apalagi yang namanya Putri itu, yang paling gaya itu. Kamu kenal mereka? Ya, satu sekolah kenal Putri lah. Cewek paling populer di sekolah. Kira gue si Albi kok bisa dekat sama anak kayak gitu. Aku hanya mangguk-mangguk mendengar penjelasan Kirana. Sepertinya banyak nama yang masih aku ingat. Terus apa yuk? Soalnya lagi memotong pembicaraan aku dengan Kirana. Aku dan Kirana sedang menunduk dan saling berbisik langsung melihat ke sumber suara. Adiknya ketua OSIS yang tadi pagi memberikan sambutan sebelum upacara berdiri di sebelah bangku. Aditya, dia terlihat sangat percaya diri dan suka. Dia menggunakan tanda OSIS di lengannya. Ia tersenyum ke arahku setelah menyapa Kirana. Gue dengar ada anak pindahan baru, jadi gue menyapa. Iya, novel. Ini game demo daripada stream. Tadi ke kelas lo nggak ada, katanya pergi sama Kirana lah. Kalau Kirana ya pasti ada di kantin. Demo free je, boleh try dekat stream lah. Memang kalau gue sudah pasti ada kantin lah. Masuk gue nggak gitu. Santai aja kali. Oh iya, Dit, kenalin nih yang baru pindah tuh, teman gue dari SD. Mentari namanya. Oh, namanya Mentari. Gue Aditya. Jabat tangan cok. Aku mengulurkan tanganku pada Aditya. Mentari. Aditya tersenyum dan menjabat tanganku dengan tegas. Aditya salam kenal. Mentari. Oh iya, gue ada nih. Aditya merongos saku celana dan mengeluarkan sebuah permen. Dia mengulurkan tangan yang berisi permennya padaku. Ini buat lo, Mentari. Maaf, gue nggak sempat nyiapin hadiah sambutan yang oke karena baru tahu ada anak pindahan tadi pagi. Maaf ya. Aku mengambil permen dari tangan Aditya. Dia sepertinya sangat baik hati sampai memikir soal hadiah sambutan segala. Orang sebaik dia pantas ada di ketua OSIS. Terharu dengan kebaikannya, aku tersenyum pada Aditya. Terima kasih. Iya. Blushing.
Oh ya, bentar. Kasih ya tadi pagi sudah bantu Sasha. Itu loh yang pingsan pas upacara. Oh, iya sama-sama. Biasanya gue yang jagain dia, tapi tadi pagi agak sibuk. Untung ada lo, bentar. Ngomong-ngomong, gimana sekolah ini? Nyaman kan? Nggak ada yang ngejahatin lo kan? Bentar. Kamu ingat kejadian sejak tadi pagi? Di antara Ayah lagi sama Kirana dan Bolina. Oh, Kak Leo juga. Lalu di kelas ada Ayu. Putri meskipun begitu tidak menggangguku sama sekali. Semuanya aneh. Siap, bagus ya. Aman. Enggak kok. Syukurlah kalau lo merasa aman di sini. Sekolah kan rumah kedua, memang seharusnya aman. Betul. Aku belum mengganggu pada adiknya. Rumah kedua ya. Aku tidak pernah menganggap sekolah sebagai rumah kedua sebelumnya. Sekolah terlalu menakutkan untuk dianggap rumah. Banyak orang begini, bagaimana bisa disebut rumah? Bentar. Iya, santai aja. Sini loh. Siapa nih? Kenapa? Seorang siswa berlari menuju ke kantin, disusul oleh seorang siswa lainnya. Jangan lari loh. Oh, ini Alex. Lain dulu sampai orang kesetan kayak lo. Kesetanan, ha? Siapa yang lo bilang kesetan? Ini yang nomor 2 tuh dalam kelasnya. Aku katanya orang bilang setan. Lah, gue berangkat saya memang bener lo. Oh, Ayu. Kelas ya? Teringat-ingat aku tidak memperhatikan langkahku saat berlari. Aku terjatuh karena menabrak seseorang tak aku lihat. Sasha? Cepat, aku berdiri dan membantu Sasha untuk bangkit. Maaf. Sasha kan ya? Iya. Kamu anak baru itu ya? Aku mengangguk. Saat aku mau memperkenalkan diri, aku ingat Alice dan lawannya yang sedang berkelahi di kantin. Nanti dulu ya. Aku kembali berlari meninggalkan Sasha yang kebingungan. Alright. Bolina yang sedang mengobrol dengan guru lain langsung menengok ke arahku yang sedang berdiri di depan pintu ruang guru. Semua guru juga berlari ke arahku. Kak Leo dan Bolina menghampiriku ke depan pintu. Betul, kalau dia ada Bolina ada Kak Leo. Sekaligus lain. Ada apa mencari? Kantin. Alex kenapa? Perkara itu. Kak Leo dan Bolina langsung berlari ke kantin. Aku berusaha mereka di belakang. Sampai di kantin, Diana
Karena menyambutku dengan panik. Dari mana? Aku terengah-engah mengambil nafas karena capai. Capai siapa? Capai. Oh, sampai bilang Alex. Alex habis menonjol lawan bertiga dia. Kepalanya tangan tidak lama terlihat. Kami yang menahan kedua lawan mereka melepaskan dan membawa ke lantai. Ada yang manggil dia. Ibunya dan Kak Leo segera menanyakan kalian. Alex dan Noni dipisahkan dari lawannya. Kalian berada sekarang. Kita semua pergi dengan mobil. Setelah semua teman-teman iya, coba coba cepat. Kalau enggak, wah, kayak tadi ada Aditya. Dia kalau ada yang berantem dia kalau yang berantem kenapa dong? Kenapa? Jangan istirahat lah. Kenapa dengan dia? Kenapa? Aku membuka pintu ruang praktik psikolog. Cahaya keemasan terpancar dari jendela ruangan itu. Permisi, Bu Jasmine. Silakan. Mentari ya? Baru pulang sekolah. Ya, Bu. Gimana sekolah barunya? Diam terus. Tidak apa-apa kalau tidak berjalan lancar. Namanya juga proses kesembuhan itu pasti memang tidak akan apa nih liner. Lurus terus, maju terus, nggak begitu. Proses kesembuhan itu jalan terjal yang mesti kita lewati. Kadang maju, kadang mundur. Aku sempat panik waktu di kedemuni kelas. Bu, apakah aku bisa sembuh? Aku sudah minum obat, konseling dengan Bu Jasmine sebagai psikolog juga. Tapi aku tetap saja bisa Mentari. Trauma yang Mentari miliki dari sekolah lama Mentari itu mungkin akan membekas. Tapi bekasnya itu menjadi tanda kalau Mentari adalah gadis yang kuat dan berhasil melewati semuanya. Padahal teman-teman baruku baik. Aku ingat kejadian tadi pagi. Teman-teman segera berusaha berkenalan denganku, tapi aku malah panik. Niat mereka baik, tapi kenapa aku bagus kalau Mentari sudah bisa melihat niat baik seseorang? Tidak semuanya memiliki niat buruk terhadap Mentari. Wajar kalau Mentari takut karena trauma, tapi selalu ingat kalau di dunia ini masih banyak orang baik. Aku cuma ingin hidup normal. Kamu normal kok. Normal bagaimana? Aku sering cemas dan panik sendiri. Aku merepotkan Ayah dan Kirana. Bahkan Ayu. Ayu ini teman barumu. Aku mengangguk. Tidak ada yang bilang kamu tidak normal. Kamu adalah manusia yang sama-sama makan nasi seperti ibu, ayahmu, Kirana, dan Ayu. Yang berbeda adalah apa yang kita telah lalui. Betul, Ayah. Kita semua normal, cuma jalan cerita yang kita yang berbeda. Menurut Mentari sendiri, namanya kalau tidak normal itu artinya apa? Aneh? Ada yang buruk dengan menjadi aneh? Orang aneh kan dijauhi. Apakah Mentari dijauhi di sekolah baru ini? Enggak. Tapi di sekolah lama, ingat Mentari, yang terpenting adalah masa kini. Dan ikan juga kalau disuruh hidup di darat, dia tidak akan bisa bertahan. Kamu akhirnya bisa mendapatkan kolam yang tenang untuk berenang. Bagus. Bagus ini jika ayah. Tiba-tiba ucapan Aditya terngiang di kepalaku. Syukurlah kalau lo merasa aman di sini. Sekolah kan rumah kedua, memang seharusnya aman. Aku takut kalau merasa aman akan terjadi sesuatu yang buruk. Kenapa? Entah. Cuma takut aja. Oh, secure. Itu bagian dari trauma yang Mentari ketakutan atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Karena masa sekarang memangnya ada hal buruk yang terjadi. Aku menarik nafas panjang. Meskipun di hari pertama aku masih punya sikap kelahian, hal itu tidak ada hubungannya denganku. Hari ini berjalan relatif normal. Iyalah, tidak ada. Bagus. Asal. Habis. Habis kah? Yap. Habis.
Oh, habis. Habis ya? Oke, habis. Halo guys, siapa? Oh, ini dekat Indonesia punya nomor telepon lah. Dukungan Jepang. Oh, Malaysia tak ada. Oke, National Institute of Mental Health, National Alliance. Oh, ini semua nomor-nomornya bagus tuh dorang. Bagus. Oh, Lisa Security Prevention Helpline Indonesia. Ini semua mentalis daripada luar negara. Singapura pun ada. So habis lagi. Alright, thank you. Okay kan? Thank you udah tengok Menggapai Matahari. Sampai jumpa di video selanjutnya.